Pada zaman dahulu kala, dikenal seorang kesatria bernama Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau Bintan adalah pulau yang berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan Lanun. Dengan segala keberaniannya, Hang Tuah beserta para sahabatnya mampu mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan yang sangat kagum terhadap keberanian mereka. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta punggawa kerajaan termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya melancong ke sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan melihat seekor pelanduk atau kancil putih yang ternyata sulit untuk ditangkap. Menurut petuah orang tua-tua, jika menemui pelanduk putih di hutan, maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya, di sana dibangunlah sebuah negeri dan dinamakan Malaka, sesuai nama pohon Malaka yang ditemukan di tempat itu. Setelah beberapa lama memerintah, Baginda Raja berniat meminang seorang putri cantik bernama Tun Teja, putri tunggal Bendahara Seri Benua di kerajaan Indrapura. Namun sayangnya, putri itu menolak pinangan Baginda Raja. Akhirnya, Baginda Raja meminang Raden Galuh Mas Ayu, putri tunggal Seri Betara Majapahit, raja besar di tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan, di istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Tamingsari, prajurit Majapahit yang sudah tua tapi amat tangguh, tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Hang Tuah kemudian menghadang Tamingsari. Hang Tuah mempunyai siasat cerdik dengan cara menukarkan kerisnya dengan keris Tamingsari. Setelah keris bertukar, Hang Tuah kemudian berkali-kali menyerang Tamingsari. Tamingsari baru kalah setelah keris sakti yang dipegang Hang Tuah tertikam ke tubuhnya. Hang Tuah kemudian diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris Tamingsari. Baginda Raja bersama istri dan rombongannya kemudian kembali ke Malaka. Selama bertahun-tahun, negeri ini aman dan tentram. Hang Tuah menjadi laksamana yang amat setia kepada Raja Malaka dan amat disayang serta dipercaya Raja. Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki prajurit dan pegawai istana. Suatu ketika, tersebar fitnah yang menyebutkan bahwa Hang Tuah telah berbuat tidak sopan dengan seorang dayang istana. Penyebar fitnah itu adalah Patih Kermawijaya yang merasa iri terhadap Hang Tuah. Baginda Raja marah mendengar kabar itu. Ia memerintahkan Bendahara Paduka Raja agar mengusir Hang Tuah. Tuan Bendahara sebenarnya enggan melaksanakan perintah Baginda Raja karena ia mengetahui Hang Tuah tidak bersalah. Tuan Bendahara menyarankan agar Hang Tuah cepat-cepat meninggalkan Malaka dan pergi ke Indrapura. Di Indrapura, Hang Tuah mengenal seorang perempuan tua bernama Dang Ratna, inang Tun Teja. Dang Ratna kemudian menjadi ibu angkatnya. Hang Tuah meminta Dang Ratna untuk menyampaikan pesan kepada Tun Teja agar mau menyayangi dirinya. Berkat upaya Dang Ratna, Tun Teja pun mau menyayangi Hang Tuah. Hubungan keduanya kemudian menjadi sangat akrab. Suatu waktu, Indrapura kedatangan perahu Malaka yang dipimpin oleh Tun Ratnadiraja dan Tun Bijasura. Mereka meminta Hang Tuah agar mau kembali ke Malaka. Tun Teja dan Dang Ratna juga ikut bersama rombongan. Sesampainya di Malaka, Hang Tuah kemudian bertemu dengan Baginda Raja. Hang Tuah berkata, "Mohon maaf tuanku, selama ini hamba tinggal di Indrapura. Hamba kembali untuk tetap mengabdi setia kepada Baginda."
Tun Meratna Diraja melaporkan kepada Baginda Raja bahwa Hang Tuah datang bersama Tun Teja, putri yang dulu diidam-idamkannya Baginda Raja. Singkat cerita, Tun Teja akhirnya bersedia menjadi istri kedua Baginda Raja, meskipun sebenarnya ia menyayangi Hang Tuah. Hang Tuah kemudian menjabat lagi sebagai Laksamana Malaka yang sangat setia dan disayang Raja. Hang Tuah kembali kena fitnah setelah bertahun-tahun menetap di Malaka. Mendengar fitnah itu, kali ini Baginda Raja sangat marah dan memerintahkan Tuan Bendahara agar membunuh Hang Tuah. Tuan Bendahara tidak tega membunuh Hang Tuah dan memintanya agar mengungsi ke hulu Malaka. Hang Tuah menitipkan keris Tamingsari ke Tuan Bendahara agar diserahkan pada Baginda Raja. Hang Jebat kemudian menggantikan Hang Tuah sebagai Laksamana Malaka. Oleh Baginda Raja, keris Tamingsari diserahkan kepada Hang Jebat. Sepeninggal Hang Tuah, Hang Jebat lupa diri dan menjadi mabuk kekuasaan. Ia bertindak sewenang-wenang. Jebat juga sering bertindak tidak sopan terhadap para pembesar kerajaan dan dayang-dayang. Banyak orang telah menasihatinya, namun Hang Jebat tetap keras kepala, tidak mau berubah. Baginda Raja menjadi gusar melihat kelakuan Hang Jebat. Tak seorang pun prajurit yang mampu mengalahkan Hang Jebat. Baginda lalu teringat kepada Hang Tuah. Tuan Bendahara memberitahu kepada Baginda Raja, "Maaf Baginda, sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Ia mengungsi ke hulu Malaka." Atas perintah Baginda Raja, Hang Tuah bersedia ke Malaka. Hang Tuah menghadap Baginda Raja dan menyatakan kesiapannya melawan Hang Jebat. Hang Tuah kemudian diberi keris Purungsari. Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua sahabat yang sangat setia dan yang mendurhaka. Suatu ketika Hang Tuah berhasil merebut keris Tamingsari dan dengan keris itu Hang Tuah dapat mengalahkan Hang Jebat. Ia mati di pangkuan Hang Tuah. Hang Tuah kembali diangkat sebagai Laksamana Malaka. Setelah itu, Malaka kembali tentram.